Sorotan lainnya pemirsa, dua korban tabrak lari di Nagrek Kabupaten Bandung diduga dibuang ke Sungai Serayu, Jawa Tengah dalam keadaan masih hidup. Kabidokes Polda Jateng, Kombes Polisi Sumi Hastri Purwanti menjelaskan ditemukan adanya tanda-tanda air di saluran nafas dan paru-paru saat dilakukan pemeriksaan luar dan dalam tubuh korban Handi. Tanda tersebut menunjukkan jika korban laki-laki dibuang dalam keadaan hidup atau tidak sadar. Polisi menemukan kejanggalan pada jenazah laki-laki yang ditemukan di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Pada Kamis 23 Desember, Kompol Hastri menjelaskan pihaknya telah melakukan pengecekan data primer, diantaranya sidik jari untuk memastikan identitas korban. Karena jasad kedua korban telah membusuk, akhirnya dilakukan pengecekan berdasarkan medis, baik dari tinggi badan, wajah, dan rambut. Selain itu, pengecekan dilakukan berdasarkan foto yang dibawa pihak keluarga. Menurutnya, berdasarkan hasil pengecekan wajah, meski mengalami pembusukan, korban wanita tersebut sudah meninggal saat kejadian di Nagrek dengan luka di kepala. Sementara korban laki-laki saat dilakukan pemeriksaan luar dan dalam, ditemukan adanya tanda-tanda air di saluran nafas hingga paru-paru. Selain itu juga ditemukan luka di kepala dan ia menyimpulkan bahwa mayat perempuan meninggal saat kejadian tabrak lari di Nagrek. Sementara mayat laki-laki tersebut dibawa dan dibuang dalam keadaan masih hidup. Dan ia meninggal karena tenggelam, bukan karena luka di kepalanya. Nah, setelah saya satu perahu dengan rombongan Babingsa, Pak Dewi dari Koramil itu namanya Pak Herlan. Setelah itu nengok betul-betul mayatnya masih di pinggiran apa enggak. Lah setelah alhamdulillah dari anggota, saya survei ke sana masih, terus anggota Setor Rawalo menghubungi Polres Purwokerto. Lah setelah itu terus ada anggota Polres dengan tim SAR dari Purwokerto juga, terus dokter dari Pak Rawalo. Akhirnya langsung dibawa pakai perahu boot, perahu tim SAR. Nah setelah itu terus ternyata setelah itu mendarat dibawa ambulan, dibawa rumah sakit Margono, kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam. Ternyata pihak keluarga tidak ada yang nyari, akhirnya dikembalikan di Desa Banjar Parakan, Gerumbul Banjarbaru, RT 2 RW 4. Setelah dikubur hari Sabtunya, keluarga datang lagi dari Garut, dari Bandung. Seperti apa untuk kondisi mayatnya itu? Jadi memang waktu tanggal 11 Desember itu ditemukan 2 jenazah tidak dikenal, ya. Pertama di daerah Banyumas dan kedua di Cilacap. Setelah ada laporan polisi keluarga kehilangan dari wilayah Jawa Barat dengan ciri-ciri yang ditampilkan oleh Polres Banyumas dan Cilacap, ada kemiripan, akhirnya keluarga dan penyidik dari Jawa Barat datang ke wilayah Banyumas dan Cilacap. Setelah sampai di Cilacap, Polres Cilacap, di Polsek dijelaskan dan dicocokkan. Mereka kan tidak punya data primer. Kalau identifikasi primer kan sidik jari, gigi, dan DNA. Tapi karena sudah pembusukan lanjut, jadi nggak bisa. Sehingga gigi, ada foto dari gigi jenazah dan gigi dari korban itu dengan dibantu postur tubuh, rambut, dan rambut dari baju dan properti yang lain. Yang wanita waktu ditemukan sudah dalam keadaan pembusukan, tapi dari luka-luka yang kita lihat, kita periksa, korban wanita tersebut sudah meninggal waktu di kejadian atau di karena luka-luka